Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang terjadi di Ulu Jami, Kota Pemalang. Mirisnya, seorang bocah 9 tahun ditemukan berada di dalam karung di gudang rumahnya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi dengan bocah kecil itu? Yuk kita simak videonya. Peristiwa memilukan ini terjadi di Desa Kaliprau, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di lokasi tersebut, hiduplah seorang bocah perempuan berusia 9 tahun bernama Salsa Sarifatul Salama. Salsa ini merupakan anak ketiga dari pasangan Selamat Siswoyo dan Siti Amalia. Keluarga kecil itu membuka usaha sembako di rumahnya yang berada di RT 05, RW 05, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sementara itu, awal hilangnya bocah kecil itu bermula pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pagi harinya. Pada pagi itu, kakaknya Salsa yang bernama Siska berangkat praktek kerja lapangan. Setelah dari kepergian Siska tidak berselang lama, tepatnya jam 10 pagi, Selamat dan Siti hendak pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan warung mereka. Sebelum pergi ke pasar, orang tuanya pun mengajak Salsa untuk ikut ke pasar. Namun, ajakan dari kedua orang tuanya ditolak oleh Salsa. Meskipun sudah dipaksa, Salsa pun tetap bersikukuh, tetap ingin di rumah saja, karena Salsa ini sedang asik menonton TV. Yang pada akhirnya, Selamat dan Siti pergi ke pasar. Lalu Siti mengunci pintu depan dan membawa kunci tersebut, sementara pintu samping dalam posisi terkunci dari dalam. 1 jam berselang, tepatnya jam 11 siang, Siti pun pulang ke rumah. Ketika masuk ke dalam rumah dalam kondisi berantakan dan TV pun masih menyala. Kasur yang biasa ditiduri oleh Salsa dalam kondisi basah. Pada awalnya Siti menyangka jika Salsa anaknya sedang bermain bersama dengan teman-temannya. Namun ketika sore hari, Salsa tidak kunjung pulang ke rumah, dikarenakan pada sore hari, Salsa selalu pergi mengaji. Lalu Siti mencari keberadaannya, namun usaha pencarian itu tidak berbuah hasil. Siti pun menjadi panik, lalu menghubungi suaminya Selamat dan mengabarkan Salsa telah hilang. Hilangnya Salsa ini pun menjadi ramai dan diketahui oleh tetangga dan warga sekitaran. Warga yang mengetahui Salsa telah hilang ikut membantu mencari keberadaannya di lingkungan sekitaran. Warga menelusuri aliran sungai yang lokasinya tidak jauh dari rumah Salsa. Meski pada saat itu aliran sungai sedang deras, namun warga tetap berusaha mencari di sekitaran sungai. Bahkan ada sebagian warga mencari ke hutan dan kebun sekitaran desa, tetapi usaha pencarian itu tidak berbuah hasil. Keberadaan Salsa pun masih menjadi misteri. Tanpa terasa, malam pun tiba, keberadaan Salsa belum ditemukan, hingga muncul berbagai dugaan. Banyak yang menduga Salsa menjadi korban penculikan. Namun ternyata setelah diperiksa, tidak ada barang-barang berharga yang hilang, sehingga kuat dugaan jika Salsa ini hilang dan murni kasus penculikan. Memasuki jam 22.00, ayah dari Salsa mencoba kembali mencari keberadaan anaknya di sekitaran rumah. Selamat ini mencoba memeriksa gudang rumah untuk ketiga kalinya yang berada di belakang rumah. Saat itu, Selamat memeriksa tumpukan kardus dan karung di dalam gudang. Di antara banyaknya karung, Selamat melihat ada sebuah karung yang berukuran besar. Karena rasa penasaran, Selamat pun memeriksa karung tersebut. Di saat ikatan karung itu dibuka, sontak saja Selamat ini berteriak histeris yang ternyata di dalam karung itu tubuh mungil Salsa meringkuk di dalamnya. Penemuan itu pun seketika menjadi gempar. Satu sisi menjawab keberadaan Salsa, namun satu sisi lainnya miris mendapati tubuh Salsa berada dalam karung dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Ketika tubuh Salsa ini dikeluarkan, terlihat Salsa telah mendapatkan tindakan kekerasan. Saat ditemukan, Salsa memar pada sekujur tubuhnya, luka pada bibir, serta mengeluarkan buih. Penemuan ini pun segera dilaporkan pada pihak kepolisian.
Polres Pemalang yang menerima laporan segera menuju ke lokasi. Tubuh mungil Salsa segera dievakuasi dibawa menuju RSUD Dr. Asari Pemalang guna dilakukan proses otopsi. Sementara itu, pihak kepolisian pun sudah memeriksa beberapa orang saksi dan total saksi yang diperiksa berjumlah 8 orang. Kabar duka ini bukan hanya membuat luka bagi keluarga, tetapi untuk sekolah negeri tempat Salsa bersekolah, ada bangku kosong di depannya dan disitulah korban selama ini duduk dan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Diketahui Salsa ini adalah murid berprestasi dan menonjol nilai akademiknya, sehingga Salsa menduduki ranking kedua di kelasnya. Sifat yang ceria dan periang membuat guru dan teman-temannya semakin merasa kehilangan akan sosoknya itu. Setelah dilakukan otopsi, tubuh Salsa pun dikembalikan pada keluarga dan dimakamkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 jam 18.30. Pada saat akan dimakamkan, tiba-tiba hujan deras hingga banjir menggenangi rumah dari korban. Kesedihan dan tangisan keluarga tidak terbendung lagi mengantarkan jenazah Salsa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Di belakang dalam posisi di dalam kantong. Ya, Kantong apa? kantong Untuk biasa kantong karung. Ada semua Sudah biru. Ada luka di bagian mana? Di biru. Di badan yang lain nggak kelihatan. Kelihatan. Biru-biru semua. Pada sisi lainnya, setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan, tidak dijelaskan secara rinci, hingga tiba-tiba polisi mendatangi sebuah rumah yang lokasinya tepat berhadapan dengan rumah korban. Polisi menangkap seorang pemuda bernama Abdul Ghafur berusia 26 tahun. Penangkapan ini pun sangat mengejutkan warga sekitaran, lantaran Abdul ini masih tetangga dekat dengan korban. Untuk sementara, polisi masih akan melakukan pemeriksaan kepada terduga pelaku ini mengenai motif pada pembunuhan tersebut. Dan polisi meminta untuk bersabar menunggu hasil dari pemeriksaan polisi. Penangkapan ini otomatis memancing amarah dari keluarga korban. Beruntungnya polisi berhasil mengamankan Abdul sehingga tidak terluka sedikit pun. Abdul ini dalam kesehariannya bekerja menjadi seorang penjahit di sebuah konveksi. Ternyata sebelum terjadinya pembunuhan itu, keluarga korban pernah berkonflik dengan Abdul. Bahkan menurut salah satu keluarga korban, yaitu Abdul Wahid 62 tahun. Pelaku Abdul ini sebelumnya sudah pernah melontarkan ancaman. Bahkan Abdul pernah mengamuk dengan memecahkan kaca rumah korban. Namun apakah pembunuhan ini bermotifkan sama atau motif yang berbeda? Polisi belum mengkonfirmasi akan hal itu. Setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi, ternyata polisi salah tangkap. Hal itu diperkuat dengan hasil forensik yang tidak sesuai dengan sidik jari dari Abdul Ghafur. Ternyata sidik jari yang ditemukan itu milik dari seorang remaja kelas 1 SMK berinisial KA berusia 16 tahun. Polisi sempat terkecoh lantaran KA ini sempat bersaksi jika dirinya mendengar korban berteriak, yang dimana posisi rumah KA berada di samping rumah korban. Rumah tersebut merupakan rumah paman KA, yang dimana KA ini bekerja di rumah pamannya. Pelaku KA sudah mengetahui seluk-beluk dan kebiasaan dari penghuni rumah, yang ternyata KA ini memiliki kebiasaan mengintip dan merekam penghuni rumah dari korban ketika sedang mandi. Pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024, KA mengaku sudah tahu jadwal ibu korban pergi ke pasar. Di saat terdengar rolling door tertutup, KA pun pergi ke belakang rumah korban lalu memanjat dinding dan masuk melalui atap rumah, yang memang rumah korban ini tanpa plafon. Lalu pelaku merekam korban yang sedang mandi. Ternyata aksinya itu diketahui oleh korban yang langsung berteriak histeris. Pelaku yang panik mendengar teriakan korban langsung turun dari atap dan membekap mulut korban menggunakan bantal dan kain
sembari tangannya terus memukul kepala belakang dan leher korban. Ketika korban ini sudah lemas, pelaku KA pun menodai korban. Setelahnya, pelaku kembali lagi membekap wajah korban menggunakan bantal. Ketika korban ini sudah tidak bernyawa, pelaku memasukkan tubuh korban ke dalam karung tepung, lalu menumpuk karung itu di antara kardus, dan pelaku melarikan diri melalui jalan ketika dia masuk ke dalam rumah dan kembali lagi ke rumah pamannya seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Selain fakta pada pembunuhan ini, ditemukan fakta lainnya, yang ternyata pelaku ini kecanduan film dewasa. Kebiasaan menonton film dewasa itu mendorong pelaku melakukan perbuatan keji seperti mengintip, menodai, dan melakukan pembunuhan. Dan guys, hukuman anak di bawah umur, apapun perbuatannya, hukuman maksimalnya hanyalah 10 tahun. Sementara untuk Abdul Ghafur yang sempat disangka sebagai pelaku pembunuhan, info terakhirnya Abdul Ghafur ini belum berani pulang ke rumah karena merasa trauma lantaran ketika akan dibawa oleh polisi, banyak warga yang memukulinya. Guys, pembunuhan yang dilakukan oleh orang terdekat biasanya jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan orang yang tidak kenal. Sebaiknya selalu tingkatkan kewaspadaan kepada siapapun. Untuk korban Salsa, anak tidak berdosa, surga telah menantimu. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?